sahabat yang terkasih, renungan Sabda Hidup di akhir pekan di hari Sabtu ini, khususnya pada pesta Santo Dominikus, pendiri dari Ordo Pengkhotbah, diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 14 sampai 20. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, maka kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari sini ke sana, maka gunung ini pun akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu. Para sahabat yang terkasih, dalam perjalanan iman ini, khususnya dalam situasi dunia saat ini, permintaan yang paling banyak itu adalah mendoakan orang-orang sakit. Satu kesaksian dari kami komunitas perantau setelah kami mendengar bahwa satu uskup di Indonesia dengan beberapa imam itu positif COVID-19. Lalu kami katakan, ayo kita berkumpul, berdoa bersama-sama walaupun lewat media Zoom itu. Dan ketika kami berdoa, kami percayakan penyertaan Tuhan. Dan tiada hari dan terus dalam doa kelompok dan doa pribadi. Dan kami sungguh-sungguh merasakan penyertaan Tuhan. Dan kami mendengar bahwa Bapak Uskup dengan beberapa imam ya sudah sembuh. Dan kami yakin dan percaya ini bukan karena kami. Ini kuasa Tuhan yang hadir dalam setiap doa. Para sahabat yang terkasih, dari kesaksian ini kita melangkah kepada kisah Injil pada hari ini. Apa yang disebut dengan komunio atau persekutuan ketika sang ayah membawa anaknya yang sakit ayan ke hadapan Tuhan Yesus. Ketika kita berdoa membawa semua gunung persoalan atau apa yang menjadi masalah, entah itu diri sendiri atau dari saudara dan saudari kita yang lain ke hadapan Tuhan Yesus. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kita. Namun kemudian para sahabatku yang terkasih, satu hal yang menjadi pergumulan saya dan para sahabat juga, apa yang disebut dengan kurang iman. Seperti para murid, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus setelah anak ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus, kok kami tidak bisa mengusir setan itu? Lalu Yesus mengatakan, karena kamu kurang iman. Saya kurang iman, para sahabat kurang iman. Inilah kadang-kadang perjalanan hidup kita. Karena itu ada 3 hal yang saya mau bagikan. Yang pertama itu adalah akrab dengan Tuhan. Akrab dalam Tuhan itu seperti tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Iman itu tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Gimana mungkin kalau kita tidak membaca kitab suci, kita simpan saja kitab suci itu di bawah bantal misalnya. Tunggu saat-saat tertentu, misalnya begitu badai kuat dalam hidup, baru kita baca kitab suci. Bagian yang kedua, apa yang disebut dengan ketaatan dalam kelakuan hidup kita. Surat Yakobus katakan iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Karena itu para sahabatku yang terkasih, iman yang kita sudah peroleh kita bagikan, diberkati untuk memberkati orang lain. Dan bagian yang ketiga adalah ujian. Hidup ini tidak terlepas dari ujian, seperti ombak saja. Satu belum selesai, muncul lagi persoalan yang lain. Satu sudah lulus, kita katakan, masih ada persoalan yang kedua, ketiga, dan begitu banyak persoalan dalam hidup ini. Karena itu mari setiap kali kita menghadapi persoalan, kita yakin dan percaya kita punya Tuhan Yesus yang begitu dahsyat, yang mampu, yang kita katakan tidak mungkin, itu mungkin di hadapan Tuhan. Karena itu mari teruslah melangkah dengan gunung persoalan yang begitu banyak dalam kehidupan ini. Yang kita bisa buat saat ini adalah berserah kepada kehendak Tuhan. Sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria merestui. Amin.